Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia, dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas dunia kesehatan. Hari ini berkaitan dengan multiple sclerosis. Nah, sebetulnya apa multiple sclerosis ini? Kita akan berbicara bersama narasumber kita. Ada Dr. Ahman Harun, dokter spesialis saraf. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, dokter, hari ini kita akan bahas soal multiple sclerosis ya, dok? Ya, siap. Oke. Nah, apa itu dokter multiple sclerosis ini, dok? Ya, multiple sclerosis ini merupakan penyakit demyelinating ya, penyakit yang merusak lapisan jaringan sel saraf, termasuk saraf di otak dan saraf di sumsum tulang. Nah, penyebabnya ini karena autoimun ya, jadi hiperreaksi dari aktivitas imunitas kita. Gitu simpelnya ya. Oke, berarti penyebabnya ini apa, dokter? Nah, penyebabnya ini karena katakanlah bahasa awamnya alergi ya. Tetapi alergi ini yang luar biasa ya, dikatakan sebagai autoimun, di mana sel T ya dikatakan di situ akan menyebabkan kerusakan pada selaput saraf ya, sehingga terjadi plak. Jadi terjadi plak yang mengakibatkan saraf ini tidak mampu bekerja sebagaimana mestinya. Nah, biasanya yang diserang itu serabut lapisan saraf di otak dan di tulang, bukan di tulang ya, di medula spinalis, atau orang bilang sumsum tulang belakang, seperti itu. Oke. Kalau gejalanya, dokter, seperti apa, dok? Nah, karena otak dan saraf pada umumnya itu memiliki fungsi yang sangat banyak ya, sehingga tergantung daripada lokasinya tuh ya. Jadi gejalanya itu sangat banyak. Jadi tergantung daripada lokasi yang rusak ya. Jadi bisa saja pasien atau penderita multiple sclerosis memiliki gangguan saraf seperti misalnya gemetar ya, kemudian kedutan, kebas, sampai kebutaan atau gangguan pandangan, gangguan lapangan pandang, buta warna ya, macam ya, sampai stres bisa juga ya, seperti itu. Oke. Kalau rokok katanya bisa menyebabkan multiple sclerosis ini juga nggak sih, dok? Belum banyak data tentang itu ya, tidak ada hubungan langsung antara rokok dan multiple sclerosis. Jadi memang multiple sclerosis penyakit langka, jadi dunia belum begitu mengenali ya, sehingga kalau pada rokok ini belum jelas adakah kaitan langsungnya atau tidak. Kalau mengkonsumsi obat-obatan tertentu, dokter, apakah juga menjadi penyebab? Tidak ada juga ya, dalam literatur sangat sedikit ya obat-obatan yang malah jarang dikonsumsi. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada hubungan antara meminum obat tertentu yang biasa diresepkan dokter ataupun obat-obatan OTC, obat-obatan yang diperjualbelikan di apotek ataupun di toko-toko obat, itu tidak pernah terlaporkan berhubungan langsung dengan penyakit multiple sclerosis. Kalau kurang vitamin D juga, apakah betul, dok? Nah, kalau vitamin D ternyata dari berbagai laporan atau penelitian, ternyata pasien dengan multiple sclerosis dilaporkan memiliki kadar vitamin D yang kurang. Ya, namun ini belum bisa dijadikan evidence base, mengingat bahwa banyaknya penyakit yang lain juga memiliki kadar vitamin D yang kurang. Tetapi kalau dari data ada hubungan namun belum kuat sebagai evidence base, belum kuat sebagai pegangan kita, sehingga peneliti masih terus melakukan risetnya ya. Tetapi kalau ditanyakan apakah
pasien dengan multiple sklerosis memiliki vitamin D yang rendah, betul ya, begitu. Oke. Memang dicurigai ke arah sana, ya. Oke. Kalau pemeriksaannya dokter, bagaimana dokter untuk pemeriksa mendiagnosis ya dok multiple sklerosis ini? Jadi multiple sklerosis ini sebelumnya kan memiliki gejala tuh ya. Nah, biasanya pasien datang dengan keluhan ada gangguan motorik misalnya ya, gangguan gerakan ya. Kalau kita sebagai dokter melihat lokasinya, lokasi sarafnya yang terkena itu ada di medula spinalis, kok juga ada di otak pusatnya ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan yang di perifer, ada gangguan sifatnya di luar daripada otak. Nah, juga ada gangguan gejala-gejala yang sifatnya ada di dalam otak. Ya, semua apa saja itu ya. Misalnya ada gangguan pandangan, ya itu kan ada di dalam kepala ya. Jadi gejalanya tadi itu ya, secara simpelnya gejalanya banyak ya, yang melibatkan sistem saraf. Nah, kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan fisik dan neurologis, maka kita bisa mencurigai adanya dua lokasi berbeda. Nah, ketika dua lokasi berbeda, yaitu di otak dan medula spinalis atau sumsum tulang kita curigai, maka kita lakukan pemeriksaan foto MRI. Jadi foto MRI ini untuk melihat apakah ada gambaran sklerotik atau gambaran plak pada otak dan medula spinalis itu. Ya, kalau ada ya berarti kita bisa menegakkan bahwa pasien ini memiliki gambaran multiple sklerosis seperti itu. Oke. Kapan nih dokter sebetulnya harus berkonsultasi ke dokter? Nah, itu tadi ya, kalau misalnya gejala kedutan, gejala kebas-kebas, kemudian gejala buta itu menetap ya, kemudian semakin lama semakin parah ya, maka datanglah segera ke dokter seperti itu. Karena pada penyakit multiple sklerosis ini memang ada fase dia membaik, tetapi semakin lama dia akan semakin memburuk atau dibilang progresif ya. Oke. Katanya dokter hanya orang tua yang bisa terkena multiple sklerosis, dok. Betul nggak sih, dok? Insidensi banyak pada orang tua, tetapi tidak menutup kemungkinan pada dewasa muda. Oke. Kalau wanita dengan multiple sklerosis, dok, katanya ada akan gangguan untuk kehamilan, dok. Gangguan kehamilan tidak secara langsung ya, tidak ada kaitannya. Jadi kehamilannya tidak terganggu secara langsung ya, kecuali pada pasien tersebut memiliki gejala-gejala yang mengganggu proses persalinannya. Misalnya sesak nafas ya, atau kejang ya, itu bisa ya, karena gejala-gejala multiple sklerosis ini sangat banyak. Oke. Cara mengobatinya gimana, dokter? Bisa sembuh nggak, dok? Ya, kalau mengobati ya tentu dengan resep dokter ya. Kalau resep dokter itu kita kenal sebagai lini pertama itu interferon beta. Itulah obat yang paling banyak, paling dominan. Obat-obatan yang lain itu bisa berupa steroid seperti methylprednisolone, kemudian obat-obatan yang menurunkan daya tahan tubuh ya seperti asetropin, siklofosfamid dan lain-lain sebagainya yang bisa menurunkan daya tahan tubuh, sebab pada penyakit multiple sklerosis ini daya tahan tubuhnya ini hipersensitif ya, berlebih, salah mengenali dan masuk ke dalam sawar-darah otak seperti itu. Oke. Terakhir dokter, mencegahnya bagaimana dokter? Sebaiknya mungkin pola hidup yang seperti apa? Pencegahan ya, karena tadi memang betul ditengarai karena vitamin D yang berkurang, maka kita maintain kesehatan kita dengan suplemen makanan yang kaya akan vitamin D,
ataupun suplemen berupa obat ya, obat-obatan vitamin. Kemudian jangan lupa sering berjemur ya. Kalau kita di negara Indonesia, kita beruntung adalah negara tergolong tropikal ya, sehingga di daerah Katulistiwa ya, sehingga kita paling kaya akan sinar matahari ya. Karena yang banyak terlapor ternyata negara-negara yang di luar dari garis ekuator ya, sehingga kadar daripada ultraviolet sehatnya itu berkurang sedikit ya, sehingga dicurigai. Karena itulah maka kadar vitamin D-nya itu tidak maksimal, sehingga bisa mencetuskan multiple sklerosis. Nah, itu secara teori, tetapi sementara masih dalam penelitian lebih lanjut. Oke, baiklah Dokter Ahmad Harun, terima kasih banyak hari ini sudah menjelaskan multiple sklerosis, Dokter. Siap. Sahabat Eljon, itu dia tadi kita sudah berbicara soal multiple sklerosis, jadi bagaimana penyebabnya, gejala dan lain-lain. Tapi yang paling penting tadi vitamin D, kemudian pola hidup sehat pastinya ya untuk menghindari berbagai penyakit juga. Semoga berguna dan juga bermanfaat. Saya Cynthia dan juga Dr. Ahmad Harun, spesialis saraf. Pamit undur diri, sampai jumpa. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!